حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Akan langsung membahas lebih lanjut lagi terkait dengan penonaktifan Kapolresta Sleman akibat buntut dari kasus Hogi Minaya. Sudah terhubung bersama dengan kami sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Malam, Pak Arianto, Mbak Sosa, selamat malam. Baik, audio sudah terdengar jelas ya Bapak-bapak ya. Saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, Kapolda DIY menonaktifkan Kapolresta Sleman. Ini didasarkan pada hasil audit Itwasda Polda DIY yang menemukan adanya dugaan pelanggaran mengenai tugas pengawasan yang katanya tidak dilakukan dalam proses penegakan hukum. Nah, apakah langkah ini bisa diartikan Pak bahwa sudah terlihat dengan jelas adanya kelalaian yang dilakukan oleh Kapolres Sleman terkait dengan kasus ini? Ya, itu dari Kapolres itu dinilai lalai ya, karena dia tidak melakukan pengawasan dan dia tidak bertanggung jawab dengan mekanisme yang terjadi di lingkungannya gitu. Kemarin DPR aja kan marah-marah itu ya. Saya sudah menduga itu pasti dia akan menerima risiko. Tapi di sini ketika dia sekarang dinonaktifkan itu untuk supaya mudah memeriksanya. Nanti akan dilihat kelalaiannya itu apakah kelalaian itu disengaja, dia sengaja membuat gitu sehingga bikin gaduh dan kemudian tidak menegakkan keadilan, atau karena dia tidak pernah membaca pasal itu sehingga dia tidak tahu apa yang dikerjakan, atau karena jadi dia memang orangnya nggak rajin gitu, dia nggak mau kontrol ke bawah. Wong ini masalahnya jadi rame kok dia sendiri kok masih tetap gitu. Tapi kalau saya lihat kemarin ketika di hearing di DPR itu, Kapolres itu merasa bahwa dia itu sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP gitu. Saya pun waktu itu menilai juga gitu. Karena apa? Karena dia sudah melakukan penyelidikan, kemudian manggil para saksi ahli, dan kemudian sudah dikirimkan ke jaksa. Berkasnya sudah dikirim ke jaksa, sudah diterima. Berarti itu ukurannya kalau menurut saya ya, dulu ukuran penyidik itu sudah benar itu kayak gitu, karena jaksanya juga menerima dalam hal ini. Maka kalau itu dianggap kekeliruan kemarin itu ya dua-duanya, jadi Kapolresnya sama jaksanya, makanya kemarin kan itu dikoreksi dua-duanya itu. Tapi ini kenapa bisa koreksi kayak gitu ya, bisa terjadi gitu, karena gini, Kapolres maupun jaksa itu dia masih pakai pola berpikir lama. Sebagai penyidik lama, dia tidak melihat aturan yang baru, bahwa aturan yang baru itu kita mengedepankan keadilan. Sedangkan kalau penyidik yang dulu ataupun jaksa yang dulu itu hanya nyari pokoknya ada unsur-unsurnya itu ada syarat enggak untuk dikirim ke pengadilan. Kira-kira itulah. Kemarin kan waktu ditanya gitu, pernah baca enggak pasalnya? Dia salah membaca pasalnya itu. Memang ini kasus ini bagus untuk pembelajaran karena ada perubahan mindset berpikir aparat penegak hukum itu sekarang tujuannya tidak harus memidanakan doang, tetapi kalau bisa menegakkan keadilan. Nah ini kan dinilai tidak adil ya, orang bela diri kok kemudian malah dipidanakan kan gitu kan. Itu kira-kira begitu masalahnya yang terjadi. Makanya sekarang itu diperiksa untuk ditentukan apakah kelalaiannya seberapa besar bobotnya itu. Kira-kira gitu. Lagi diperiksa untuk melihat seberapa besar kelalaian yang terjadi dalam kasus ini, dalam tanda kutip juga yang dilakukan oleh Kapolresta Sleman Kombes Edi. Nah, mungkin dari Pak Sugeng punya perspektif lain atau mungkin menambahkan Pak terkait dengan tanggapan dari Anda soal langkah yang diambil oleh Polda DIY untuk menonaktifkan Kapolresta Sleman ini atas kasus Hogi Minaya. Seperti apa?
langkah yang diambil oleh Kapolda untuk mencopot Pak Kapolres sudah tepat ya. Karena Pak Kapolres ini tidak melakukan pengawasan sehingga institusi Polri menjadi sorotan. Dan sorotannya negatif ya. Kalau sorotan positif harus diberikan apresiasi tentu oleh atasan, tetapi kalau sorotan negatif ya harus diberikan sanksi. Kalau ini sebatas sanksi disiplin ya. Nah, mengapa ini kalau dalam pandangan atasan itu terjadi seperti ini? Di dalam kode etik kepolisian itu sebetulnya ada norma ya bahwa polisi harus memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Nah, dalam konteks kasus di Sleman ini kita mau identifikasi ya siapa itu masyarakat dengan bercermin kepada kasus-kasus yang lain yang sejenis. Kalau di sini masyarakat adalah harus diletakkan sebagai korban kejahatan. Yang mana? Korban kejahatan jambret. Penjambret itu adalah pelaku kejahatan, bukan masyarakat yang harus dilayani, ya. Jadi ini harus dipisahkan nih oleh Pak Kapolres. Kalau kita bercermin pada kasus-kasus sebelumnya, beberapa kasus yang viral terkait korban kejahatan begal yang membunuh pelaku begalnya, bahkan 4 orang dia bisa lumpuhkan, 2 orang meninggal ya. Kemudian juga ada seorang anak muda yang pacarnya juga mau dilakukan ruda paksa dan motornya mau dicuri, dia juga lakukan tindakan pembelaan sampai korbannya meninggal, itu kan diproses. Tapi kemudian karena satu perhatian masyarakat viral, mereka kemudian dibebaskan ya. Sebetulnya dengan mencontoh ke sana itu bisa terlihat ya bahwa harus dikedepankan kepekaan sosial. Betul. Kalau mau bicara yang namanya hukum, penyidik juga harus memilih sebetulnya. Kalau saya sebagai polisinya, saya lebih baik memilih digugat pra-peradilan oleh pengacara dari si penjambret daripada saya harus dicerca oleh masyarakat karena membela penjambret. Itu aja dari saya ya. Baik, kasus ini memang sangat sensitif ya, sangat menyinggung rasa keadilan di masyarakat, apalagi setelah kita tahu informasi yang beredar mengenai kronologi kasusnya. Nah, kemudian Pak Arianto, Anda sangat mengapresiasi dan menyebut bahwa langkah dari Polda DIY ini sudah tepat. Nah, tapi kan kira-kira Pak, berdasarkan pengalaman panjang Anda di institusi Polri, untuk kasus-kasus seperti ini, apakah ini bisa sudah dikatakan Pak, kelalaiannya ini dalam kategori yang berat atau seperti apa? Meskipun memang tadi Anda sudah mengatakan sebelumnya masih diukur, masih dihitung, masih dievaluasi. Tapi kira-kira Pak, berdasarkan pengalaman Anda, ini masuk dalam kategori berat kah, pelanggaran dengan sanksi tertinggi kah, atau seperti apa? Berat ringannya itu nanti tergantung daripada hasil pemeriksaan kepada dia. Nanti di situ akan diperiksa pasti. Kenapa kok Anda memilih ini gitu? Nanti dari interogasi itu akan terungkap bahwa dia itu hanya malas atau bodoh atau sengaja tidak memperhatikan keadilan itu tadi. Disitulah kira-kira letaknya berat ringannya daripada pelanggaran itu. Karena ini kan risikonya apa? Polisi kan jadi cemar namanya di masyarakat itu. Nah, tindakan itu yang bikin cemar yang membuat cemar institusi itu termasuk di dalam kode etik ada aturannya itu. Baik. Terus tapi kalau tindakan itu disengaja atau tidak disengaja atau karena lalai apa tidak itu tergantung dari pemeriksaan itu. Kalau itu Pak Kapolres itu sengaja tidak memperhatikan korban, ya itu nanti akan berat ya hukumannya. Kira-kira begitu ukurannya. Nah, itu Pak terkait dengan proses pemeriksaan ini, pendalaman ini dan juga berkaitan ya dengan penonaktifan ini, biasanya akan membutuhkan waktu berapa lama sih Pak untuk kasus-kasus yang seperti ini? Kalau menurut saya ini karena kasusnya jadi viral mungkin ya nggak lama. Itu paling kalau di penempatan khusus kan 30 hari itu ya. Kalau
kasarannya tahan tapi tempat khusus namanya penangkapan. Ini karena menjadi atensi publik, saya kira pasti akan cepat gitu. Cepat sekali diproses. Seperti contoh aja kemarin yang polisi Babinsa yang nindak tukang roti itu kan, tentaranya juga usah diumumkan bahwa dia ditindak begini gitu. Nah mungkin polisi ini juga akan begitu. Kalau menurut teori memang di sidang etik kemudian itu butuh waktu kan. Tetapi kalau untuk kasus yang urgen kayak gini nih, saya menyarankan dari dulu cepet saja terus prosesnya itu. Jadi nggak usah nunggu teorinya harus bentuk timnya harus apa. Itu langsung action, propam langsung action, langsung hasilnya diumumkan pada publik sehingga publik nggak bertanya-tanya. Gitu. Baik. Kira-kira begitu kalau pengalaman saya. Bisa lebih cepat ya karena atensi publik besar atas kasus ini. Nah, Pak Sugeng, karena atensi publik besar dalam kasus ini dan juga ini menjadi pelajaran penting bagi Polri. Nah, kira-kira agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ya Pak Sugeng, menurut hemat Anda seperti apa pembenahan yang harus dilakukan oleh institusi Polri? Kita juga tahu karena reformasi besar-besaran di tubuh Polri tengah dilakukan. Apalagi di 2026 kita tahu ada aturan KUHP dan KUHP yang baru. Seperti apa kira-kira Anda menilai idealnya kemampuan dari teman-teman penyidik kita ini untuk bisa memahami terkait dengan pengerjaan atau penanganan perkara hukumnya dan dikaitkan juga dengan membaca dan memahami aturan yang bermain? Kalau institusi Polri berbenah kan sudah ada tim reformasi ya. Kalau ini menurut saya terkait personil Polri saja ya. Saya hanya menyarankan dan mengingatkan personil Polri untuk ingat ya, di tahun ketika Pak Prabowo ini menjadi presiden, tagline-nya Polri itu adalah Polri untuk masyarakat. Ya, saya ulangi lagi ya. Polri untuk masyarakat. Jadi anggota Polri harus melayani, mengedepankan humanis kepada masyarakat. Siapa masyarakat itu ya? Kalau mau kita bicara masyarakat, itu masyarakat kalau kita mau petakan dalam segitiga piramida masyarakat, itu masyarakat yang berada pada posisi 3/4 yang mengisi piramida, yaitu orang-orang yang di bawah. Ini harus diperhatikan rasa keadilannya. Kalau setiap anggota Polri berpikir melayani masyarakat yang bawah ya, karena masyarakat bawah ini problematikanya pasti problematika seharian ya, kayak seperti Sudrajat ya, penjual itu per es itu, kayak seperti kemudian Pak ini yang di Jambret ya, korban Jambret ya. Harus diperhatikan, jangan kemudian menjadi sasaran sasaran dari penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua tentu menjaga profesionalisme ya. Kalau dalam kasus ini memang saya lihat terlalu tidak peka, harusnya sudah selesai aja ketika penjamret itu meninggal ya, dinyatakan kasus ditutup ya. Harusnya bisa membaca kalau si korban jambret ditersangkakan ini akan rame. Lebih baik kasus yang material terkait matinya si penjambret nggak perlu diladenin menurut saya ya. Pasti nanti si kuasa hukum penjambret kan akan menggugat kemana-mana. Yang akan membela polisi siapa? Masyarakat. Ya, kalau itu menjadi rame, penjambret itu ngomong sendiri, wah ini kami tidak dilayani. Pasti oleh netizen diserang. Ya, lu itu penjambret. Nah, polisi tidak perlu menjawab. Kalau sekarang polisi kelimpungan kan. Jadi seperti itu, Mbak Sosa. Ya. Baik, baik. Nah ini catatan penting nih untuk institusi Polri dan kita harapkan memang menjadi atensi juga nih Pak Arianto. Nah Pak Arianto, kasus ini kan berjalan
saat ini sampai dengan terakhir kami ketahui masih menggunakan metode restoratif justice yang diinisiasi oleh Kejaksaan. Nah, pertanyaannya apakah Anda mengetahui Pak terkait dengan perkembangan restoratif justice ya? Karena dari informasi yang beredar juga yang kami himpun, kuasa hukum dari Hogi Minaya masih menunggu bagaimana penghentian kasus ini. Karena Komisi 3 bilang ini harus dihentikan, bukan restoratif justice. Silakan. Ya itu, jadi itu nanti tergantung dari lihat aja Kejaksaan. Gini ya. Kan itu kan Kejaksaan didesak oleh DPR ya, harus dihentikan bukan RJ. Karena kalau RJ itu berarti masing-masing menganggap mempersalahkan daripada korban yang mepet itu, yang ngejar itu kan gitu. Padahal kan ini kan dia kan tidak melakukan pidana. Jadi nggak bisa pakai restoratif justice, harus dihentikan kan gitu. Dia merintahkan pada jaksa. Kenapa? Karena perkaranya kan sudah dikirimkan ke jaksa, sudah sampai kepada tahap hampir ke penuntutan ya, sudah diserahkan ke sana. Berarti yang akan melaksanakan nanti akan jaksanya. Padahal selama ini kemarin kan jaksa kan sudah merancang mau di RJ kan gitu kan. Nah, terus DPR mengatakan bukan di RJ, hentikan gitu. Nah, kelihatannya jaksa juga menyanggupi kan akan mengerjakan gitu. Jadi RJ yang tadinya direncanakan mereka itu pasti kemungkinan ya akan ditinggalkan, langsung kasus itu menjadi di SP3 untuk memenuhi tuntutan keadilan yang berlangsung di dalam masyarakat. Dalam hal ini juga diwakili oleh DPR itu, kira-kira begitu. Tapi saya boleh menyampaikan ya, kalau untuk polisi ya, ini kasus ini betul-betul bagus menurut saya ya, untuk sebagai pembelajaran. Karena ya, kita dengan memasuki KUHP yang baru dan KUHP baru ini, polisi ditekankan lagi, tidak lagi sebagai penegak hukum yang hanya untuk memastikan kepastian hukum saja, tetapi justru menegakkan keadilan. Jadi jangan main-main lagi sekarang, cuma mempermainkan korban, memperlama laporan, kemudian kalau RJ itu malah dipakai main-main untuk memeras itu, ini ya. Saya wanti-wanti ini karena apa? Polisi itu ya kalau untuk diajak suruh menegakkan keadilan dari dulu tuh susah, karena dia lebih cenderung pada penegakan hukum. Jadi dia mesti lihat kesalahan orang itu, kemudian kesalahan itulah yang dibesar-besarkan, tapi tidak melihat aspek keadilannya. Nah, dengan peristiwa ini itu kan fatal tuh akibatnya. Pak Kapolres itu hanya karena dia tidak tahu itu bahwa dia membaca pasal 36 dari KUHP itu, yang itu modifikasi daripada Notwir 48 sama 49. Kalau dulu KUHP kan itu, tapi tidak dijelaskan apa-apa yang harus itu tidak merupakan pidana. Ini jelas disebutkan pidana itu. Nah sayangnya itu kan kasusnya kan dulu kan kejadiannya kan 25 April. Sedangkan ini kan KUHP ini kan dilakukan baru kemarin aja Januari kan gitu. Itu jadi itu sebabnya sehingga kenapa Kapolres ketika dipanggil sampai ke Komisi 3 itu dia merasa benar gitu. Nah ini sebagai tantangan bagi Polri ya. Coba bayangkan 460.000 orang itu harus merubah mindset, cara memahami isi-isi KUHP itu supaya dia bisa menerapkan di lapangan, nggak seperti kayak Kapolres itu jadinya. Dia sudah Kapolres tapi nggak bisa memaknai arti daripada KUHP yang baru, sehingga akhirnya mencoreng nama polisi seluruh Indonesia. Ini tantangan tugas dan PR daripada Polri untuk membimbing betul-betul penyidiknya di lapangan, merubah kepalanya itu jangan menekankan hukum doang tapi kepada keadilan. Kira-kira itu. Baik, itu menjadi harapan tidak hanya mengejar kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatannya. Terakhir, Pak Sugeng, atas kasus yang menjadi atensi publik ini dan ditantikan juga bagaimana keseriusan Polri, apakah Anda melihat berkaca dari kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, respon dari Polri sudah tepat? Dan untuk kasus ini sendiri, catatan Anda, kira-kira berapa lama lagi kita harus menunggu bagaimana akhirnya keputusan dari pemeriksaan internal terhadap Kapolres Sleman Kombes Edi ini? Prosesnya sudah tepat ya yang dilakukan oleh institusi Polri, dalam hal ini atas Kapolres yaitu Kapolda DIY, sementara mencopot ya, kemudian untuk pemeriksaan saya duga akan ada proses pemeriksaan apakah ketika proses RJ itu ada cawe-cawe dari penyidik ya. Bisa saja satu proses RJ itu terintervensi oleh penyidik dalam hal perdamaiannya, itu nggak boleh tuh, ya. Misalnya ada minta titipan ganti rugi untuk bisa diberikan kepada oknum penyidik. Nah, kalau ada seperti itu bisa kena pelanggaran berat itu penyidiknya. Kemudian untuk kasus ini bisa dihentikan tanpa restoratif justice
Karena restoratif justice mensyaratkan persetujuan dari pelapor, ya. Kalau ngotot tidak setuju, tidak akan tercapai konsep restoratif justice. Maka yang harus dilakukan adalah dulu kita mengenal namanya deponering. Karena ini sudah di kejaksaan, ya. Deponering yaitu penghentian kasus untuk kepentingan umum. Nah, di sini posisinya harus diambil oleh Jaksa Agung. Karena kewenangan untuk menghentikan kasus untuk kepentingan umum diambil keputusan oleh Jaksa Agung. Jadi bisa dengan penghentian. Tinggal apakah Jaksa Agung mau terlibat dalam kasus ini, ya. Gitu. Baik. Begitu, Mbak Sosa. Baik, kalau begitu kita akan nantikan ya terkait dengan kasus ini pada akhirnya seperti apa hasil dari pemeriksaan dan juga kelanjutan dari Restoratif Justice Hogi Minaya. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktu yang telah diberikan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.